Halo teman, pernahkah Anda merasa lelah yang begitu dalam, seolah-olah bukan hanya tubuh yang perlu beristirahat, tetapi juga jiwa? Lelah yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur semalaman atau liburan akhir pekan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pemikiran Carl Jung untuk memahami bahwa kelelahan ini mungkin bukan musuh, tetapi pemandu, sebuah undangan untuk pulang ke diri sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bayangkan ini, Carl Jung, seorang pemikir brilian yang karyanya mengubah dunia psikologi, tiba-tiba tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Selama bertahun-tahun, ia dilanda kelelahan yang begitu hebat, hingga kegiatan sederhana seperti mengenakan pakaian pun terasa seperti mendaki gunung. Rekan-rekannya berbisik, reputasinya terancam. Dunia mungkin melihatnya sebagai kelemahan, sebagai kegagalan. Tetapi Jung memilih jalan yang tidak terduga. Alih-alih melawan kelelahan ini, memaksakan diri untuk tetap produktif, dia justru menyerah. Dia membiarkan dirinya jatuh ke dalam keheningan dan kehampaan yang menakutkan itu. Dan di sanalah, di dasar sumur yang tampaknya kosong itulah, dia menemukan cahaya terbesarnya. Dia menyadari bahwa kelelahan ini bukanlah kerusakan dalam sistem. Ini adalah pesan. Ini adalah suara dari bagian dirinya yang paling dalam, yang disebutnya self. Berbicara dalam satu-satunya bahasa yang bisa didengar oleh ego yang sibuk, bahasa tubuh yang kelelahan. Jung memahami bahwa kita memiliki dua bagian dalam diri kita. Pertama adalah ego, yaitu diri kita yang sadar, yang menjalani kehidupan sehari-hari, mengejar tujuan, dan memenuhi harapan. Yang kedua adalah self dengan S besar, yaitu inti sejati kita, totalitas jiwa yang sudah mengetahui tujuan dan jalan kita yang paling otentik. Bayangkan self sebagai samudra yang tenang dan bijaksana. Ego adalah perahu kecil yang berlayar di atasnya. Ketika perahu kecil itu berlayar mengikuti arahnya sendiri, melawan arus samudra, mencoba mencapai pulau yang bukan tujuannya, ia akan menghabiskan banyak energi, berjuang melawan angin dan gelombang. Pada akhirnya, ia akan kelelahan. Seperti itulah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hidup yang tidak sesuai dengan siapa diri kita sebenarnya, ketika kita memilih karier karena gengsi, tetap dalam hubungan yang memudar, atau terus-menerus memakai topeng untuk disukai, self kita yang bijak mulai menarik energinya. Ini bukan hukuman, ini adalah koreksi arah. Kelelahan yang dalam dan tak terjelaskan itu adalah sinyal dari nakhoda batin Anda, berbisik, "Hei, hentikan, arahmu salah, kamu menjauh dari rumah. Berhentilah sejenak, supaya aku bisa menunjukkannya jalan pulang." Jadi sebelum Anda menyalahkan diri sendiri karena merasa lelah, sebelum Anda menenggak kopi lain dan memaksakan diri, tanyakanlah, apakah ini hanya kelelahan tubuh atau bisikan jiwa yang meminta untuk didengarkan? Kita akan membahas bagaimana suara jiwa ini menyamar dalam berbagai bentuk kelelahan dalam kehidupan kita sehari-hari di bab selanjutnya. Jadi bagaimana sebenarnya bisikan jiwa itu terdengar dalam keseharian kita? Seringkali ia tidak datang sebagai suara gaib atau firasat dramatis. Ia muncul melalui jenis kelelahan tertentu yang punya cerita sendiri-sendiri. Seperti dokter yang mendiagnosis, Jung membantu kita mengenali pola-pola ini. Mari kita lihat 4 wajah kelelahan dalam yang paling umum. Yang pertama adalah lelah karena tersesat. Ini adalah kelelahan yang Anda rasakan ketika menjalani hidup yang sebenarnya bukan pilihan Anda sendiri. Ini adalah beban yang dipikul oleh anak muda yang mengambil jurusan kuliah karena tekanan orang tua, atau oleh profesional sukses yang tiba-tiba merasa hampa di puncak kariernya. Anda seolah-olah memakai sepatu yang bukan ukuran Anda dan memaksakan diri berjalan jauh. Setiap langkah terasa sakit dan menguras tenaga. Kelelahan ini adalah jiwa Anda yang berteriak, "Aku tidak akan memberimu energi lagi untuk pengabdian palsu ini. Berbaliklah." Kedua, ada lelah karena duka yang terpendam. Jiwa kita perlu meratapi apa yang hilang, bukan hanya orang yang kita cintai, tetapi juga impian yang pupus, hubungan yang berakhir, atau versi diri masa lalu yang harus kita tinggalkan. Ketika kita mengubur kesedihan ini, karena kita harus kuat atau terus maju,
Energi dari duka yang tidak tersalurkan itu berubah menjadi beban yang kita bawa setiap hari. Ini seperti membawa tas berisi batu basah tanpa pernah menaruhnya. Kelelahan ini adalah tangisan jiwa yang meminta untuk akhirnya didengar dan dilepaskan. Wajah ketiga adalah lelah karena terlalu terbuka. Di dunia yang selalu terhubung ini, banyak dari kita, terutama orang yang sensitif dan empatik, menjadi seperti spons. Tanpa disadari kita menyerap stres teman, kecemasan media dan penderitaan dunia. Tanpa batas yang kuat, sistem saraf kita terus-menerus waspada, seolah-olah semua masalah itu adalah milik kita sendiri. Kelelahan ini bukanlah kelemahan, ini adalah sistem peringatan jiwa. Ini adalah cara jiwa mengatakan kita perlu membangun tembok di sekitar taman batin kita, atau kita akan kehilangan diri kita sendiri dalam kebisingan orang lain. Dan yang terakhir, lelah karena sumbat kreatif. Setiap kita memiliki api kreatif di dalam, bukan hanya untuk seni, tetapi untuk menciptakan hidup, bisnis, atau solusi yang unik. Ketika api ini ditekan karena dianggap tidak praktis atau tidak menghasilkan uang, ia tidak padam begitu saja. Sebaliknya, ia membakar kita dari dalam, berubah menjadi kecemasan, kebosanan, dan kelelahan yang mendalam. Ini adalah jiwa yang mogok, menolak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang membosankan, dan tidak mengizinkannya untuk mewujudkan keunikan yang hendak diberikannya kepada dunia. Dengan mengenali wajah kelelahan kita sendiri, kita tidak lagi melihatnya sebagai musuh. Kita mulai memahaminya sebagai pemandu. Tapi, apa yang terjadi ketika kita mengabaikan pemandu ini seumur hidup? Bagaimana alam bawah sadar kita akhirnya memaksa kita untuk berubah? Kita akan mengeksplorasi bagaimana proses pelepasan dan transformasi ini secara alami muncul seiring bertambahnya usia kita. Dalam bab berikutnya, pelajaran untuk mendengarkan kelelahan ini bukanlah hal yang kebetulan muncul dalam hidup kita. Carl Jung melihatnya sebagai bagian alami dari perjalanan manusia, sebuah transisi penting yang seringkali mencapai puncaknya seiring kita bertambah usia. Dalam budaya kita, penuaan sering digambarkan sebagai musuh, sesuatu yang harus dilawan, disembunyikan atau ditunda. Tapi Jung menawarkan pandangan yang jauh lebih bijak dan menenangkan. Ia menggambarkan paruh pertama kehidupan seperti sungai yang deras. Kita mengarahkan energi kita keluar, membangun karier, mencari pasangan, membesarkan keluarga, dan mengukir tempat kita di dunia. Ambisi, pencapaian, dan ekspansi adalah bahan bakarnya. Ini adalah pekerjaan yang penting dan diperlukan. Namun, Jung berkata, suatu saat, seringkali di paruh baya, arus itu mulai berubah. Jiwa kita secara alami mulai berbelok ke dalam. Tiba-tiba, obsesi kita sebelumnya terhadap pencapaian eksternal terasa hampa. Inilah yang disebut Jung sebagai krisis tengah baya, yang seringkali disertai dengan, kelelahan yang mendalam. Ini bukanlah kegagalan, ini adalah panggilan untuk beralih. Jika paruh pertama kehidupan adalah tentang menjadi seseorang, paruh kedua adalah tentang menjadi diri sendiri. Tugas kita perlahan bergeser dari menaklukkan dunia luar menjadi menjelajahi dunia dalam. Ini adalah perjalanan dari kesuksesan menuju makna. Dan perjalanan ini membutuhkan kualitas yang berbeda, penyederhanaan, pelepasan, dan kejujuran. Kita diajak untuk melepaskan topeng yang sudah kita kenakan terlalu lama, gagasan tentang siapa yang seharusnya kita, dan berani menjadi apa adanya. Proses pelepasan ini bagi ego terasa seperti kehilangan relevansi, pengaruh, dan vitalitas muda. Namun, bagi jiwa, bagi self, ini adalah keuntungan murni. Ini adalah keuntungan kejelasan, kebenaran, dan kebebasan yang akhirnya menjadi diri Anda yang sebenarnya. Di masa tuanya, Jung sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan duduk di tepi danau, memandangi air, tanpa melakukan sesuatu yang produktif. Bagi pengunjungnya, ini mungkin terlihat seperti kemunduran. Tapi bagi Jung, ini adalah puncak dari latihan spiritualnya. Dia sedang melatih seni menjadi tanpa melakukan. Dia sedang beristirahat dalam dirinya sendiri, memungkinkan hidupnya untuk berakhir secara alami. Seperti pohon yang di musim gugur dengan tenang melepaskan daun-daunnya. Pelajaran yang dalam di sini adalah, Anda tidak perlu menunggu sampai usia senja untuk mulai mempraktikkan kebijaksanaan ini.
Anda bisa mulai sekarang. Dengan menyederhanakan hidup, melepaskan hal-hal yang tidak penting, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi jiwaku? Kelelahan Anda bisa menjadi guru pertama Anda dalam seni merangkul musim jiwa yang baru ini. Namun, perjalanan ke dalam diri ini jarang sekali murni bersifat pribadi. Seringkali kita menemukan bahwa kelelahan kita juga merupakan cermin dari dunia tempat kita hidup. Ketika kita mulai mendengarkan kelelahan kita sendiri, kita mungkin menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa ini bukan hanya tentang kita. Bisa jadi, kelelahan ini juga merupakan reaksi terhadap dunia yang semakin cepat dan bising di sekitar kita. Disinilah pemikiran Jung menjadi sangat relevan dengan kehidupan modern kita. Jung memperkenalkan konsep shadow atau bayangan. Setiap orang memiliki aspek diri yang tidak mereka sukai dan coba tekan. Ini adalah bayangan pribadi. Tapi Jung juga berbicara tentang shadow kolektif, aspek-aspek kemanusiaan yang ditolak atau disembunyikan oleh suatu budaya secara keseluruhan. Lalu, apa shadow budaya kita saat ini? Kita hidup dalam budaya yang, secara kolektif, menyangkal kerapuhan kita. Sebuah budaya yang memuja produktivitas tanpa batas, kesibukan yang tiada henti, dan pencapaian eksternal. Kita mengagumi orang yang tidur hanya 4 jam dan bekerja 20 jam. Sebaliknya, kita memandang rendah mereka yang butuh istirahat, menyebut mereka pemalas. Bayangan kolektif ini kemudian kita telan dan jadikan standar untuk menilai diri sendiri. Tanpa sadar, kita mulai menghukum diri sendiri karena butuh istirahat. Kita merasa bersalah ketika merasa lelah. Kita malu ketika tidak bisa memenuhi tuntutan yang sebenarnya tidak manusiawi. Dalam konteks ini, Jung mungkin akan berkata, sebagian dari kelelahanmu bukanlah kegagalan pribadi. Itu adalah respons sehat terhadap kehidupan dalam budaya yang sakit. Budaya yang telah kehilangan kontak dengan ritme alami, kebijaksanaan tubuh, dan nilai dari sekadar menjadi. Kelelahanmu bisa jadi adalah bentuk pemberontakan jiwa yang sehat terhadap kegilaan kolektif. Itu adalah caramu di tingkat yang paling dalam untuk berkata, cukup, aku tidak akan mengorbankan jiwaku di altar produktivitas buta ini. Kita seperti orang yang mencoba tidur nyenyak di tengah pesta yang berisik. Tubuh dan jiwa kita merindukan keheningan dan kedamaian, tetapi dunia di luar terus-menerus menuntut kita untuk menari mengikuti iramanya. Kelelahan adalah cara sistem saraf kita untuk memaksa kita keluar dari lantai dansa itu. Jung mengalami sekilas hal ini saat berkunjung ke suku Pueblo di Amerika. Seorang kepala suku tua berkata kepadanya, "Kalian orang kulit putih selalu menginginkan sesuatu, selalu gelisah. Kami pikir kalian gila." Saat ditanya alasannya, sang tetua menjawab, "Karena kalian berkata kalian berpikir dengan kepala kalian, kami berpikir dengan hati kami." Komentar sederhana ini adalah kritik yang mendalam. Peradaban kita telah mengembangkan intelek dan nalar, tetapi seringkali mengabaikan kebijaksanaan hati, intuisi dan hubungan kita dengan keseluruhan yang lebih besar. Kelelahan kita mungkin adalah suara hati dan tubuh yang akhirnya memberontak, berteriak, "Sudah cukup hidup di dalam kepala. Turunlah ke sini, ke dalam hati, ke dalam tubuh, ke dalam hal yang nyata." Jadi, ketika kita merasa bersalah karena kelelahan ini, mungkin kita perlu mengingat, kita sedang melawan arus budaya yang sangat kuat. Tapi bagaimana sebenarnya mekanisme pertempuran internal ini bekerja? Dan mengapa terasa begitu melelahkan? Tekanan dari dunia luar yang kita bahas tadi pada akhirnya menemukan panggung utamanya di dalam diri kita sendiri. Disinilah pertempuran yang sesungguhnya terjadi. Dan ini menjelaskan mengapa konflik ini terasa begitu melelahkan. Jung memiliki wawasan yang sangat dalam tentang hal ini, yang ia sebut sebagai masalah para opposites, tarik-menarik antara hal-hal yang tampak bertentangan dalam diri kita. Pernahkah Anda merasa seolah-olah diri Anda terbelah? Di satu sisi, Anda mendambakan rasa aman dan stabilitas, namun di sisi lain jiwa Anda merindukan petualangan dan kebebasan. Anda ingin dekat dengan orang lain, tetapi juga membutuhkan ruang untuk diri sendiri. Anda ingin mengekspresikan diri, namun takut akan penolakan. Inilah tarik-menarik yang dialami setiap manusia.
Dan ego kita yang belum matang cenderung menyelesaikannya dengan cara yang sederhana, memilih satu sisi dan menekan sisi yang lain. Kita memilih karir yang aman dan membunuh jiwa petualang kita, atau kita memilih kebebasan tanpa ikatan sambil mengubur kerinduan akan rasa aman. Pilihan seperti ini memang mengurangi ketegangan untuk sementara, tetapi selalu meninggalkan rasa kehilangan, seolah-olah sebagian dari diri kita telah dikhianati. Namun, Jung menemukan bahwa self, totalitas jiwa kita yang lebih bijaksana, tidak menyelesaikan pertentangan ini dengan menghilangkan salah satunya. Sebaliknya, self mampu menahan kedua kutub yang berlawanan ini sekaligus. Dari ketegangan inilah lahir sesuatu yang baru, sebuah solusi kreatif, sebuah simbol pemersatu, atau sebuah cara hidup yang pada akhirnya memenuhi kedua kebutuhan tersebut. Proses untuk mencapai sintesis baru ini, yang disebut Jung sebagai the transcendent function, sangatlah melelahkan. Ini membutuhkan keberanian untuk tetap berada dalam ketegangan, tanpa melarikan diri dengan memilih jalan yang mudah. Rasanya seperti Anda akan terbelah menjadi dua. Tetapi jika Anda bisa bertahan, jika Anda bisa bernapas melewati rasa tidak nyaman itu, pada akhirnya akan lahir sebuah jalan ketiga yang sebelumnya tidak terbayangkan. Kelelahan yang Anda rasakan saat ini mungkin adalah buah dari upaya jiwa Anda untuk menahan para opposites ini. Mungkin Anda sedang berada di ruang yang menyiksa antara diri Anda yang lama dan diri Anda yang akan datang, antara kepastian masa lalu dan panggilan masa depan yang belum jelas. Seluruh energi psikis Anda sedang digunakan untuk proses kelahiran ulang ini, untuk menciptakan pola yang lebih luas dan utuh bagi diri Anda. Jadi, jangan terburu-buru melarikan diri dari ketegangan ini. Jangan menyelesaikannya secara prematur, dengan memilih salah satu sisi saja. Beristirahatlah di dalamnya. Percayalah bahwa dari rahim ketegangan inilah versi diri Anda yang lebih lengkap dan otentik akan lahir. Lalu bagaimana kita menemukan kekuatan untuk bertahan dalam proses yang melelahkan ini? Dari mana kita mendapatkan ketenangan untuk menerima ketegangan tanpa hancur karenanya? Lalu, di manakah kita menemukan kekuatan untuk bertahan dalam ketegangan yang melelahkan ini? Jawaban Jung, yang ditemukan melalui pengalaman hidupnya sendiri yang mendalam, bersifat radikal sekaligus menenangkan. Semuanya bermuara pada satu penyerahan diri, beristirahat dalam Tuhan. Namun bagi Jung, Tuhan bukanlah sosok hakim di surga yang jauh. Melalui dekade-dekade menjelajahi kedalaman psikis, ia sampai pada kesimpulan yang mengubah segalanya. Tuhan dan self, inti sejati kita, adalah dua nama untuk realitas yang sama. Ketika Anda menyentuh pusat keberadaan Anda sedang menyentuh yang ilahi. Anda pada esensi terdalam Anda adalah perwujudan dari yang ilahi. Bukan dalam arti ego yang menganggap dirinya maha kuasa, tetapi kesadaran yang mengamati pikiran Anda, misteri yang membuat jantung Anda berdetak tanpa Anda minta, itulah percikan keabadian itu. Dan inilah paradoks terakhir yang diungkapkan Jung. Hidup yang terputus dari pusat ini adalah hidup yang pada akhirnya melelahkan. Anda menghabiskan energi yang sangat besar untuk mempertahankan ilusi. Ilusi bahwa Anda hanyalah ego kecil, tubuh fana, dan kisah pribadi Anda. Kelelahan yang mendalam adalah cara self, Tuhan dalam diri Anda, untuk meruntuhkan tembok ilusi itu. Ini adalah upaya untuk mengingatkan Anda tentang jati diri Anda yang sebenarnya. Oleh karena itu, beristirahat dalam Tuhan tidak berarti tiba-tiba menjadi religius dalam arti konvensional. Ini berarti berani beristirahat dalam kedirian Anda sendiri, berhenti lari dari diri sendiri, dan akhirnya pulang. Dalam keheningan itu, ketika ego yang sibuk akhirnya diam, Anda membuka ruang bagi kecerdasan yang lebih besar, kecerdasan jiwa, untuk menyusun ulang hidup Anda dari dalam keluar. Inilah mengapa kelelahan Anda bukanlah akhir. Ia adalah undangan. Undangan untuk berhenti berpura-pura, untuk berhenti berjuang, dan untuk jatuh ke dalam pelukan kehadiran ilahi Anda sendiri. Penyerahan diri ini bukanlah kelemahan atau kepasifan. Ini adalah tindakan paling berani yang dapat Anda lakukan. Ini adalah pengakuan bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang abadi, sesuatu yang akan membimbing Anda pulang jika Anda bersedia untuk beristirahat.
Jadi, lain kali Anda merasakan kelelahan yang begitu dalam, dengarkanlah. Mungkin itu bukan tanda bahwa Anda rusak, tetapi bahwa Anda sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih besar. Mungkin itu adalah undangan untuk berhenti, bernapas, dan mengingat siapa Anda sebenarnya. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, klik tombol subscribe karena masih banyak kebijaksanaan lain dari Jung dan psikologi dalam yang akan kita bahas bersama. Sampaikan di komentar, apakah Anda pernah merasa bahwa kelelahan Anda membawa pesan tertentu? Sampai jumpa dalam video berikutnya.